Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Kurniawan, mahasiswa Pasca Sarjana IPI Dharma Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas IT Auditing and Controls. Yang pertama, definisi Controls Objective for Information and Relation Technology 5 atau COVID-5. COVID-5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT atau IT Governance Framework dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak atau gap antara kebutuhan yang dikendalikan atau kontrol requirements atau masalah teknis dan resiko bisnis. Selanjutnya, COVID-5 didasarkan oleh 5 prinsip kunci dalam menjelaskan governance dan manajemen suatu IT enterprise. Kelima prinsip tersebut yaitu, yang pertama ada meeting stakeholder needs, yang kedua ada conferring the enterprise end-to-end, yang ketiga ada applying and single integrate atau framework. Selanjutnya ada enabling and holistic approach. Yang kelima ada aparting and governance for management. COVID-5 didasari oleh 5 prinsip kunci dalam menjelaskan governance dan manajemen suatu IT enterprise. Kelima prinsip tersebut yaitu, prinsip pertama, meeting stakeholder needs. COVID-5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Selanjutnya prinsip 2, yaitu conferring the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. Kemudian, COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset yang lain, dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, prinsip 3, yaitu applying and single integrate framework. COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagai dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dari panduan detailnya yang disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Selanjutnya, COVID-5 didasari oleh 5 prinsip kunci dalam menjelaskan governance dan manajemen IT enterprise. Kelima prinsip tersebut yaitu kelanjutannya dari yang prinsip 3 tadi, yang keempat yaitu enabling a holistic approach, yaitu governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien. Membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi atau governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Selanjutnya prinsip 5, yaitu separating governance from management. COVID-5 memberikan pemisah yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan melafani tujuan yang berbeda juga.
Menurut COVID 5, governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari stakeholder yang dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapainya. Governance memberikan arahan bagi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitoring kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Sementara manajemen meliputi aktivitas merancang, membangun, menjalankan, dan memonitoring aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi atau governance untuk mencapai objektivitas dari perusahaan. Selanjutnya, tujuan pengembangan COVID pada instansi atau perusahaan, yaitu ada beberapa poin sebagai berikut. Tujuan utama pengembangan COVID 5 for Information Security menggambarkan keamanan informasi pada enterprise termasuk responsibilitas terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. Yang selanjutnya, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi dan aturan-aturan atau kultur. Selanjutnya, hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Kemudian, memenuhi kebutuhan enterprise fungsinya untuk apa aja? Yang pertama, menjaga resiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan perusahaan. Selanjutnya, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan yang dapat digunakan oleh internal dan eksternal atau stakeholder perusahaan. Selanjutnya, mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.